buatlah orang lain bergantung kepadamu. Pernahkah kamu merasa seperti hanya dijadikan pilihan cadangan? Ketika mereka butuh sesuatu, mereka datang kepadamu. Tapi begitu urusan mereka selesai, mereka menghilang tanpa jejak. Kamu mungkin berpikir mereka egois, tapi kenyataannya mereka hanya mengikuti hukum dasar kehidupan. Manusia selalu mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan kalau kamu tidak memberi mereka alasan untuk tetap ada di sekitarmu, mereka akan meninggalkanmu tanpa rasa bersalah. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus memahami kenyataan ini. Mereka tahu bahwa manusia bergerak berdasarkan kepentingannya sendiri. Itulah mengapa seorang Stoik tidak hanya menjadi baik, tetapi juga menjadi seseorang yang diperlukan. Karena begini, jika kamu tidak bisa membuat orang lain bergantung kepadamu, maka kamu akan bergantung pada mereka, dan itu berarti kamu kehilangan kendali atas hidupmu. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana agar orang-orang tidak hanya mengingatmu, tetapi merasa bahwa hidup mereka akan sulit tanpamu? Aku akan menjelaskan semuanya. Jangan skip, karena kalau kamu melewatkan satu bagian saja, kamu akan kehilangan kesempatan untuk memahami strategi ini secara utuh. Oh ya, sebelum lanjut, aku mau bilang sesuatu. Kalau kamu merasa video ini akan berguna buat hidupmu, jangan lupa like dulu biar aku tahu bahwa konten seperti ini memang dibutuhkan. Subscribe juga biar kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan kalau ada temanmu yang sering merasa diabaikan, share video ini ke mereka. Karena kalau kita nggak paham cara kerja dunia, kita akan terus menjadi korban. Sekarang, mari kita bahas bagaimana seorang Stoik bisa menjadi sosok yang tak tergantikan. Poin yang pertama, dunia tidak peduli seberapa baik dirimu. Mereka hanya peduli seberapa berguna dirimu. Fakta pertama yang harus kamu terima, orang lain tidak menghargaimu karena kamu baik. Mereka akan menghargaimu karena kamu berguna. Marcus Aurelius adalah kaisar yang bijaksana, tetapi tetap dihormati karena dia kuat dan dibutuhkan oleh rakyatnya. Dan begitu juga dengan Seneca. Seneca adalah seorang penasihat yang dihormati bukan karena dia baik hati, tetapi karena dia cerdas dan berpengaruh. Coba perhatikan dunia di sekitarmu. Ada banyak orang baik, tetapi tidak semua dari mereka dihormati atau diperhitungkan. Karena di dunia ini, manfaat lebih penting daripada niat baik. Jadi, alih-alih hanya berusaha menjadi orang baik, jadilah orang yang membawa sesuatu yang bernilai bagi orang lain. Kalau kamu seorang karyawan, jangan hanya jadi orang yang mengikuti perintah. Jadilah seseorang yang memberikan ide, menyelesaikan masalah, dan membuat perusahaan menjadi lebih maju. Kalau kamu dalam hubungan, jangan hanya menjadi seseorang yang selalu ada tanpa alasan. Buat pasanganmu merasa bahwa bersamamu hidup mereka lebih baik. Karena kalau kamu tidak bisa memberi nilai, kebaikanmu akan diabaikan. Poin yang kedua, jangan berikan semua yang kamu punya sekaligus. Seneca berkata, semakin sedikit yang kamu perlihatkan, semakin sulit orang menebak kelemahanmu. Di dunia ini, orang tidak menghargai sesuatu yang bisa mereka dapatkan dengan mudah. Semakin langka sesuatu, semakin tinggi nilainya. Coba pikirkan, kenapa berlian lebih mahal daripada batu biasa? Karena berlian sulit ditemukan. Sekarang bayangkan kalau kamu selalu ada untuk semua orang, selalu memberikan bantuan tanpa batas, dan tidak pernah menahan diri. Apa yang akan terjadi? Mereka akan menganggapmu biasa saja. Mereka akan datang hanya ketika butuh, dan pergi setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak akan pernah merasa kehilanganmu, karena mereka tahu kamu selalu ada. Berikan sesuatu secara bertahap.
Biarkan mereka merasa perlu untuk terus meminta darimu. Jangan menjadi seseorang yang terlalu murah hati dengan waktu dan tenaga. Pastikan mereka harus berusaha untuk mendapatkan bagian terbaik dari dirimu. Poin yang ketiga, jadilah solusi, bukan beban. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Epictetus pernah berkata, jangan mengeluh tentang dunia, tetapi jadilah seseorang yang bisa menghadapinya. Jika kamu terus-menerus bergantung pada orang lain, mereka akan melihatmu sebagai beban, bukan sebagai aset. Sebaliknya, jadilah orang yang bisa menyelesaikan masalah. Coba perhatikan orang-orang sukses di sekitarmu. Apa yang mereka miliki, mereka selalu menjadi bagian dari solusi, bukan tambahan masalah. Orang-orang yang sukses di tempat kerja, di bisnis, atau bahkan dalam hubungan selalu memberi nilai tambah. Jika kamu ingin orang lain bergantung kepadamu, jadilah seseorang yang membawa solusi. Poin yang keempat, kuasai keahlian yang sulit digantikan. Zeno, pendiri Stoikisme, memahami bahwa dalam hidup ini kita harus memiliki keunggulan yang membedakan kita dari orang lain. Jika kamu hanya memiliki keterampilan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kamu akan mudah tergantikan. Cari keahlian yang unik, yang sulit dipelajari, dan yang benar-benar bernilai. Contoh yang ada di zaman sekarang, seorang akuntan biasa bisa tergantikan oleh AI. Tapi seorang pakar strategis bisnis yang memahami data dan psikologi manusia tidak bisa digantikan dengan mudah. Seorang pegawai biasa bisa dipecat kapan saja, tapi orang yang menguasai teknologi atau memiliki koneksi luas akan selalu dipertahankan. Dan poin yang kelima, jangan terlalu mudah ditemui. Marcus Aurelius, meskipun seorang kaisar, tidak selalu ada untuk rakyat setiap saat. Dia mengatur waktu dan prioritasnya. Jika kamu selalu tersedia kapanpun orang lain membutuhkan, mereka tidak akan menghargaimu. Sesekali, buatlah dirimu langka. Biarkan mereka merasakan kehilangan jika kamu tidak ada. Selebriti yang terlalu sering muncul di media justru kehilangan daya tariknya. Sebaliknya, mereka yang jarang terlihat malah yang lebih dinantikan. Jangan selalu ada setiap saat. Biarkan mereka merasa kehilangan sesekali. Dan poin yang keenam, buat orang lain takut kehilanganmu. Epictetus pernah berkata, hanya ketika sesuatu hilang, orang menyadari nilainya. Jika seseorang tahu bahwa hidupnya akan lebih sulit tanpamu, mereka akan lebih menghargaimu. Tapi kalau kamu selalu ada tanpa membuat dampak yang nyata, mereka tidak akan merasakan kehilangan. Jadilah seseorang yang sulit digantikan. Sekarang, kamu punya dua pilihan. Tetap jadi orang yang diabaikan, atau mulai membangun nilai dalam dirimu agar orang lain merasa mereka butuh kamu. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang baru, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu. Dan kalau kamu ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana menjadi lebih kuat secara mental dalam menghadapi dunia, tonton video berikutnya. Terima kasih.